Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih di bulan mulia, bulan Dzulhijjah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, kita masih membahas sebuah kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu tepatnya di surat Ali Imran ayat ke-200. Ya, ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ayat terakhir dari surat Ali Imran. Bagi para pecinta Al-Iman ya yang memiliki mushaf, insyaallah semuanya punya mushaf ya. Baik itu mushaf ada terjemahannya atau tidak, baik itu mushaf cetak ataupun di aplikasi di handphonenya, maka bisa disimak bersama-sama agar kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Kita simak panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, kepada kita semuanya yang mengaku beriman, yaitu di ayat 200 dari surat Al-Imran. Di sini penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau memberikan judul tentang panggilan ke-18. Ya. Jadi sampai detik ini kita sudah membahas dan mengkaji sebanyak 17 panggilan dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah panggilan yang ke-18, yaitu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Judulnya fil amri bis sabri wal musabarati war ribat wat taqwa raja al falah. Yaitu perintah untuk sabar dan menjaga kesabaran dan menjaga perbatasan dan ketakwaan untuk mencapai keberuntungan. Jadi dalam ayat ini ada 4 perintah. Ya. Perintah untuk bersabar dan perintah untuk menjaga kesabaran, perintah untuk berjaga-jaga di perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, perintah untuk bertakwa, untuk menggapai kesuksesan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ayat ini dimulai dengan panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap-siap siaga di perbatasan negerimu. Dan kuatlah, tetaplah berjaga-jaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Ini tadi ayat ke 200 dari surat Ali Imran. Yang di situ ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman. Di sini kita baca keterangan penjelasan disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau mengatakan, "Ulqur ayyuhal qari'ul karim, anna Allah ta'ala yunadil mu'minin." Lihatlah, ingatlah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, wahai para pelajar, bahwasanya Allah memanggil orang-orang yang beriman. Li'annahum ahya bi imanihim billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang siap untuk melaksanakan perintah ketika ada perintah. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang siap meninggalkan larangan ketika ada larangan. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hidup hatinya. Orang-orang yang beriman senantiasa mengucapkan setiap pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku. Ya. Wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Maka di antara konsekuensi ketika kita ridha Allah sebagai Tuhan kita adalah kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perintah Allah yang ada di ayat ini. Ya. Wal hayyu idza nudiya sami'a. Orang yang beriman itu orang yang hidup hatinya. Ya. Kalau dipanggil maka dia mendengar. Wa idza umira ata'a. Orang yang beriman itu kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, maka orang yang beriman itu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Wa idza nuhiya intaha. Orang yang beriman itu kalau dilarang dari suatu ucapan, dilarang dari suatu perbuatan, maka dia berhenti. Dia tidak melanggar larangan itu. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang kita, maka kita tidak boleh melanggar larangan tersebut. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita, maka kita tidak boleh melanggar larangan tersebut. Ini orang-orang yang beriman. Wa idza un'ima alaihi syakar. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Ya. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik dalam kehidupan kita, di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kecukupan, nikmat negeri yang aman. Ya. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka orang beriman, wa idza un'ima alaihi syakara. Kalau dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Wa idza udiya fillahi sabar. Orang yang beriman kalau dia mendapatkan musibah, gangguan, penyakit, kekurangan harta, ditinggal mati sama orang-orang yang dicintai, maka dia sabar. Orang yang beriman kalau dia diganggu di jalan Allah, ketika menegakkan agama Allah dia diganggu, maka dia sabar. Ya. Wal kafiru la nasibalahu min hadhil madahir al-hayawiyah wa dzalika likufrihi billahi wa rasulihi wa dini. Adapun orang-orang kafir,
Orang-orang kafir mereka tidak ada keimanan, ya. Orang-orang kafir ini hidupnya seenaknya, semaunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini orang kafir. Mereka nggak ada aturannya, ya. Yang penting mereka kaya, walaupun dari cara-cara yang kotor, itu orang kafir. Kita orang beriman, kita punya aturan. Wadhkur ma nadahum liajlihi fi hadan nida wa huwa as-sabr wal musabaratu war ribat wat taqwa. Ya. Maka dalam ayat ini kata Syekh Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya orang beriman dengan 4 hal. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Allah memerintahkan kita untuk sabar. Apa itu sabar? Maka beliau mengatakan as-sabru wa huwa habsun nafsi ala ma takrahuhu lahu wa huwa habsun nafsi ala ma takrahu wa lahu salasatu mawatin. Sabar itu menahan diri dari apa-apa yang enggak kita senangi. Saya ulangi. Sabar itu, para pecinta iman, habsun nafsi ala ma takrah. Yaitu engkau menahan diri, menahan jiwa dari segala sesuatu yang tidak engkau sukai. Ya, yang tidak engkau senangi. Walahu salasatu mawatin. Sabar ini ada tiga macam. Sabar ini ada berapa macam? Ada 3 macam. Ya, para pecinta iman insya Allah sudah banyak yang tahu. Sabar itu kok ada 3. Apa saja 3 ini? Al-awwal as-sabru ala ta'atillahi wa rasulihi wa ulil amri minal mu'minin. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar dalam menjalankan perintah ulil amr. Ya, ulil amri di sini para pemerintah kaum muslimin. Ketika pemerintah kita memerintahkan kepada kebaikan, ketaatan yang tidak bertentangan dengan Islam, maka kita laksanakan. Dan ini perlu kesabaran. Ya. Jadi sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam mentaati Rasul, kemudian sabar dalam mentaati waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Ini perlu kesabaran. Ya. Allah memerintahkan kita sholat. Ya, wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Maka dirikan sholat. Maka mendirikan sholat ini perlu kesabaran. Ya, perlu apa? Kesabaran. Sholat 5 waktu. Ya, kalau laki-laki dengan berjamaah ini perlu sabar. Ya, Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menutup diri, menutup aurat dengan memakai hijab. Ini perlu sabar. Ya, jadi segala macam perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perintah dari para pemimpin kaum muslimin, ini kalau kita kerjakan, kalau kita laksanakan, ini perlu kesabaran. Ya, perlu apa? Kesabaran, perlu ketelatenan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari neraka ini perlu kesabaran. Mendidik anak, ya, menasihati anak, ini perlu kesabaran. Semuanya ini perlu sabar. Ya. Kemudian yang kedua, wasani as-sabru antarki ma harramallahu wa rasuluhu minal aqwal wal af'al was sifat. Yang kedua, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata penulis, adalah sabar dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, sabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Ya. Ghibah, ngerasani, ngegosip, menggunjing, itu diharamkan. Untuk bisa meninggalkan ghibah, perlu apa? Perlu sabar. Riba, itu sesuatu yang diharamkan. Riba. Untuk bisa meninggalkan riba ini perlu sabar. Ya. Segala macam kemaksiatan, segala macam dosa, segala macam hal-hal yang diharamkan, ini biasanya disukai oleh hawa nafsu. Ya, disukai oleh jiwa. Kemudian kita tinggalkan karena itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Meninggalkan larangan ini butuh apa? Butuh kesabaran. Ya, butuh apa? Kesabaran.
Kemudian wasalisu, ya, sabar yang ketiga, as-sabru 'alal bala'il ladzi yabtali bihi Allah ta'ala ibadahul mu'minin takfiran lidunubihim aw rif'an lidarajatihim. Was-sabru 'alal bala' ma'nahu ridha bihi wa taslimu lillahi ta'ala fima ibtalahu bihi wa ayatu dzalika adamul jaz'i was-sakhati wal iksaru min hamdillahi ta'ala ala qada'ihi wa ibtilahi. Sabar yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Ini sabar yang ketiga, kata penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Ketika mendapatkan musibah, kewajiban orang beriman adalah sabar. Karena dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kita ini kan manusia yang banyak dosanya. Ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa lisan, ya. Ada dosa macam-macam. Ya. Maka dengan bersabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, maka semoga kesabaran itu bisa merontokkan, bisa menggugurkan, bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita selama ini. Ya. Kemudian aurifan lidarajatihim. Dan kesabaran itu, kalau kita mendapatkan musibah, ujian, kemudian sabar, maka sabar ini bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enak. Orang yang beriman itu semuanya enak. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dengan bersyukur itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya akan ditambah kalau dia bersyukur. Kalau dia orang beriman ini dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang enggak enak dalam kehidupannya, maka dia sabar. Dengan sabar itu dia juga akan menuai memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar itu adalah ketika seseorang mendapatkan musibah maka dia ridho dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak banyak berkeluh kesah, dia tidak marah-marah, dia tidak ngomel sana ngomel sini. Itu orang sabar. Ya. Kemudian bahkan orang yang sabar itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Ya. Yaitu dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita yakin Allah tidak menzalimi kita sedikit pun. Ya. Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, maka di situ Allah mengingatkan kita, ya, bahwasanya kita ini masih hidup di dunia. Ya. Yang namanya dunia itu kan tidak akan sepi dari musibah silih berganti, cobaan silih berganti. Ya. Kalau di surga baru semuanya itu enak. Ya, tidak ada capek, tidak ada lelah, semuanya kenikmatan. Full kenikmatan, ini surga. Kalau di dunia, maka dengan adanya musibah kita akan ingat bahwasanya di dunia ini kita hanya sementara. Jadi itu tadi perintah yang pertama yang kita dapatkan dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ini Allah berfirman wasabiru. Dan jagalah kesabaran. Di sini Syekh Abu Bakar, ya, penulis buku ini, beliau mengatakan, al-musabaratu hiya as-sabru fi wajhil aduwi as-sabir. Lidha kanatil musabaratu ashaddu min as-sabr. Li'annaha sabrun fi wajhi aduwin sabir. Fa ayyuhuma lam yasbut ala sabrihi saqata wa halak. Walidha kana najahu wal ghalabatu li ayyihima atwalu sabran. Yu'aqidu hadha qawlu Wafrin Ibnul Haris fi i'tidarihi anil hizb. Jadi al-musabarah itu sabar ketika bertemu dengan musuh. Ya. Sabar ketika bertemu dengan apa? Dengan musuh. Misalnya pasukan muslim. Pasukan muslim bertemu dengan pasukan kafir di medan jihad, di medan perang. Dalam keadaan genting seperti ini,
ya, pasukan muslim bertemu dengan pasukan kafir. Seorang muslim nggak boleh lari dari medan jihad. Nggak boleh lari dari medan perang. Karena lari dari medan jihad itu termasuk dosa-dosa besar. Maka dalam hal keadaan seperti ini seorang muslim dia butuh apa? Al-musabarah. Ya, isbiru wasabiru. Ya. Jadi ketemu dengan musuh itu perlu kesabaran, perlu keteguhan. Nggak boleh takut, nggak boleh lari, nggak boleh bingung, harus tetap teguh menghadapi musuh tadi. Ya, sampai titik darah penghabisan. Ya ini kalau ketemu pasukan muslim dengan pasukan kafir. Ini namanya musabarah. Li'annaha sabarun fi wajhi aduwin sabir. Sebagaimana orang kafir itu dia berani berperang, dia sabar. Maka orang Islam, seorang muslim ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh musabarah, yaitu butuh menjaga kesabaran, menjaga keteguhan. Ya. Ini tadi adalah perintah yang kedua yang kita dapatkan di surat Ali Imran ayat ke-200. Setelah perintah sabar, kemudian perintah musabarah, menjaga kesabaran, menjaga keteguhan. Ya. Disebutkan oleh penyair, saqainahum ka'san sakuna bimisliha walakinnahum kanu alal mauti asbara. Ya. Saqainahum ka'san. Kami memberikan kepada mereka sebuah gelas, yaitu kesabaran. Kami menghadapi musuh itu dengan sabar. Saqauna bimisliha. Mereka juga menghadapi kami dengan kesabaran. Walakinnahum kanu alal mauti asbara. Akan tapi mereka menghadapi kematian itu lebih sabar. Ya. Jadi orang yang beriman ketika turun di medan perang, turun di medan jihad, kalau dia mati di medan perang, maka dia mati syahid. Kalau dia menang, ya mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan, maka dia menang dalam mendapatkan keadaan, dalam mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Ini adalah perintah yang kedua yang kita dapatkan di surat Ali Imran ayat 200. Kemudian yang berikutnya, warabitu. Warabitu, dan bersiap-siaplah untuk senantiasa berjaga-jaga di perbatasan. Ya. Jadi ada perbatasan negeri muslim sama negeri kafir. Di situ ada kaum muslimin yang senantiasa berjaga di sana. Kalau seandainya sewaktu-waktu ada orang kafir, ada pasukan kafir menyerang, maka orang-orang yang berjaga inilah yang di sofa yang paling depan menghadapi mereka. Ini namanya warabitu. Ya. Di sini penulis mengatakan wal murabatoh. Hiya lughatan masdar rabata yurabitu ribatan wa murabatotan. Murabato itu adalah dari segi bahasa dari kata rabato yurabitu ribat wa murabatoh. Wa ya fi syar'i rabatun nafsi wal khayli wal itad al harbi fi suhuril islamiyah. Jadi murabato itu adalah rabatun nafsi, mengikat diri. Ya. Dan kuda dan peralatan perang di perbatasan-perbatasan negeri muslim. Maksudnya ini adalah menjaga perbatasan negeri-negeri muslim. Ya, ketika perbatasan dengan negeri-negeri kafir. Wahya al-amakinul lati yukhsha an yatasarraba minha al-aduwu ila biladil muslimin. Itu adalah menjaga tempat-tempat ya yang di situ diperkirakan musuh itu bisa menyerang dari tempat itu. Wahya ghaliban ma takunu ala sawahil bahriyah. Ya misalnya di perbatasan laut. Ya, perbatasan wilayah kelautan antara muslim dengan kafir. Dengan negeri kafir. Maka di situ ada yang jaga. Wal amakinul khaliyatu minal muduni. Ya. Dan tempat-tempat yang di situ sedikit sekali penduduk muslim. Ya. Kama takunu fi hududi biladil aduwi al-muttasilati bil biladil islamiyah. Ya. Dan menjaga perbatasan negeri-negeri muslim yang itu bersambung dengan negeri-negeri kafir. Ya.
Waribatu fardun kifaiyun, dan ribat ini, warabitu, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sekelompok umat Islam yang sudah menjaga perbatasan, maka yang lain gugur kewajibannya. Ya. Idza qama bihi man yu'minu hudud biladil muslimin wa yurhibu aduwahum saqata al-wajibu anil baqin. Ya. Jadi itu kal jihad. Jadi menjaga perbatasan ini hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Kalau sudah ada sekelompok kaum muslimin yang menjaga perbatasan, maka yang lain gugur kewajiban. Sebagaimana jihad. Jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah dalam keadaan tertentu. Ya. Kalau sudah ada sekelompok kaum muslimin yang pergi berjihad, ini maksudnya jihad yang syar'i ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan jihadnya ngawur. Ya. Kemudian di sini wafihi yaqulullahu fi suratil Anfal. Dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Wa a'iddu lahum mastata'tum." Dan persiapkanlah untuk mereka, untuk musuh-musuh kalian, untuk orang-orang kafir, mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwah, dari kekuatan, wa min ribatil khayl, dan dari kuda-kuda yang siap untuk berperang. Turhibuna bihi aduwwallah, yang dengan kekuatan itu, kekuatan fisik, kekuatan badan, kekuatan strategi, ya, kekuatan perkudaan, persenjataan, itu membuat musuh-musuh Allah itu takut. Dan membuat musuh-musuh kalian itu takut, ya. Jadi lihat nanti surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian penulis mengatakan walir ribati fadlun azim. Menjaga perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir ini memiliki keutamaan yang besar. Ya. Faqat rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Dari Anas bin Malik, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berjaga-jaga di jalan Allah, berjaga-jaga di perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, satu hari saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga-jaga di perbatasan sehari, ya, itu lebih baik daripada puasa 1 bulan penuh dan sholat malam 1 bulan penuh. Ya, ini perhatikan. Jadi berjaga-jaga di perbatasan itu memang taruhannya nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Dengan taruhan nyawa ini, maka janji yang Allah berikan melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keutamanya sangat besar. Berjaga-jaga sehari di jalan Allah, di perbatasan, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik daripada puasa 1 bulan penuh dan sholat malam 1 bulan penuh. Ya, ini tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa in mata murabiton jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa uminal fatan ay fi qabri. Orang-orang yang berjaga di jalan Allah, berjaga di perbatasan, kalau dia terbunuh, ya, seandainya dia terbunuh, maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari azab kubur. Ya, ini di antara keutamaannya. Wa'lam anna al-juyush al-islamiyyah al-yawma inhum aqamu salata fi suknanihim wattaqullaha falam ya'suhu bitarki wajibin aw fi'li makruh summa nawribata fi sabilillah li himayati biladil muslimin fa innahum murabitun wa yajri lahum kullama warada fi fadli ribati wal murabitin. Dan ketahuilah, kata penulis, tentara-tentara muslim kalau mereka menjalankan sholat, ya, jadi orang-orang yang berjaga di perbatasan itu mereka tetap menjalankan sholat, ya, wattaqullah, dan mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya. Kemudian mereka berniat menjaga perbatasan, ya, untuk menjaga negeri kaum muslimin,
maka mereka mendapatkan keutamaan seperti orang-orang yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjaga di perbatasan tadi. Ya. Ini keutamaan yang besar. Dan juga ada makna yang lain tentang makna ribat. Ya. Tentang makna ribat. Jadi ribat itu, warabitu dalam ayat ini pada asalnya ribat itu orang pasukan muslim itu menjaga di perbatasan. Perbatasan antara negeri muslim dengan negeri kafir. Ini jaga. Ini pada asalnya seperti itu. Dan juga ribat ini ada makna yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu misalnya seseorang sholat berjamaah. Sholat apa? Berjamaah. Katakanlah dia pergi ke masjid, pergi ke musola dalam rangka sholat berjamaah. Misalnya sholat maghrib, dia pergi ke masjid, sholat maghrib, selesai, kemudian dia duduk di masjid. Ya, entah itu mendengarkan kajian, menyimak kajian, atau membaca Al-Quran kalau lagi nggak ada kajian, atau membaca buku-buku bermanfaat, atau muhasabah, sampai dia menunggu datangnya waktu Isya. Kemudian dia sholat Isya berjamaah. Maka ini namanya ribat, yaitu menunggu datangnya waktu sholat. Ya, menunggu datangnya waktu sholat di sholat yang berikutnya. Yang paling mudah insya Allah adalah maghrib dan isya, karena jarak antara maghrib dan isya ini waktunya tidak lama. Ya, waktunya tidak lama, yaitu menunggu antara maghrib dan isya. Kita kalau tidak ada kesibukan, tidak ada hal-hal yang penting, ya maka luangkan waktu untuk menunggu datangnya waktu sholat, yaitu dengan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya misalnya. Ya. Karena itu juga dinamakan dengan ribat. Dinamakan dengan apa? Ribat. Kemudian yang keempat, perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat ke-200 adalah perintah untuk bertakwa. Wattaqullaha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini penulis mengatakan wattaqwa hiya taqwallahi azza wa jalla bil khaufi minhu wal khasyati min iqabihi wa alimi adabihi al hamilati lil abdi ala taatillahi wa taati rasulih bi fi'lil awamiri wa ijtinabin nawahi. Ya. Jadi takwa itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya. Yang dengan rasa takut tadi, seseorang itu mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketakwaan itu banyak sekali definisi takwa ya. Definisi takwa itu diantaranya misalnya menjalankan perintah-perintah Allah. Didasari dengan ilmu. Ya, mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan juga meninggalkan larangan-larangan Allah atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Ini diantara definisi ketakwaan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, maka kerjakan. Setelah kita belajar, ya, ketika menjalankan perintah, maka landasi. Ketika menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu landasi dengan keinginan untuk mengharapkan pahala dan ganjaran, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan larangan. Kalau kita sudah tahu ini adalah larangan, ini diharamkan, ini enggak boleh, maka tinggalkan. Ketika meninggalkan larangan, kita landasi dengan rasa takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fisarra'i wad-dharra. Yang namanya ketakwaan ini tetap kita jaga. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Ya, dalam keadaan senang kita bertakwa, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit kita tetap menjaga ketakwaan. Wal mansyati wal makrah. Kita tetap menjaga ketakwaan dalam keadaan giat dan dalam keadaan malas. Wal usri wal yusri. Kita tetap menjaga ketakwaan dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah, ya. Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, maka ketakwaan ini kita jaga dimanapun kita berada, ya. Dan dalam keadaan apapun kita berusaha menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadhihi taqwa
Hiya allati biha wa bil imani yatahaqqaqu lil abdi wilayatur rahman. Wa ma ba'da wilayatir rahman min matlabin asma wa maqamun a'la. Ya. Id awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La fid dunya wa la fil barzakh wa la fi yaumil qiyamah. Wa lahumul busyra fil hayatid dunya wa bil akhir. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia orang yang bertakwa itu dijaga. Di alam kubur, alam barzakh, orang-orang yang bertakwa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat orang yang bertakwa ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ba'd. Uzkur ayyuhal qari'ul karim. Maka ingatlah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, wahai para penuntut ilmu, ingatlah 4 perintah, ya. Uzkur ayyuhal qari'ul karim, hadhil awamirul arba'ah allati tadammanaha hadan nidaul karim. Ingatlah 4 perintah yang ada di ayat yang mulia ini, ayat ke-200 dari surat Ali Imran ini. Ya. Uzkur wa'dallahi ta'ala li ahliha wa huwal falah. Ingatlah balasan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau menjaga 4 hal ini tadi. Apa tadi? Sabar, kemudian menjaga kesabaran, kemudian ribat, berjaga-jaga di perbatasan, dan menjaga ketakwaan. Ini semuanya kalau kita jaga, kita jalankan, kita kerjakan, maka Allah menjanjikan apa? Al-falah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Allah menjanjikan apa? Keberuntungan, kesuksesan. Wa ma huwal falah? Apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Apa yang dimaksud dengan keberuntungan? Innahul fawzul azim al-mutamassilu fi dukhulil jannati ba'dan najati minan nar. Yang dinamakan dengan kesuksesan, la'allakum tuflihun. Yang dinamakan keberuntungan adalah bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala setelah selamat dari nerakanya. Ya. Jadi kesuksesan, keberuntungan, kejayaan yang hakiki adalah bagaimana seorang hamba meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walqur anna hadhil awamira al-arba'ata ya sirruha an tuzakkin nafsa wa tutahhiruha min awdarid danbi wal asam. Ya. Untuk bisa menjalankan 4 hal tadi, sabar, menjaga kesabaran, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan takwa, itu butuh pensucian jiwa. Ya, kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotorannya. Ya. Kita bersihkan jiwa kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengkotori jiwanya. Ya, surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat ke-10. Kemudian wadhkur lil fauzi. Ya. Dan ingatlah keberuntungan yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Ayat 185. Ya, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala kalian secara sempurna di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jadi para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang hakiki, ya, kebahagiaan yang abadi itu adalah ketika seseorang menginjakkan kakinya di surga dan dia diselamatkan dari siksa neraka. Ya, kemudian yang terakhir di sini penulis mengatakan, ala falnadhkur hada ayyuhal qari'u wal mustami' wala nansahu wallahu waliyyun man tawallahu. Maka hendaklah kita ingat, ya. Jadi di akhir pembahasan ini beliau mengatakan, hendaklah kita setiap saat kita mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kita mengingat larangan-larangan Allah dan kita mengingat larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada perintah, maka kerjakan. Ya. Kalau ada larangan, maka tinggalkan. Maka dengan itu semuanya kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Dan bertakwa ini banyak sekali keuntungannya. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia duga-duga, ya. Jadi marilah kita senantiasa berusaha menjaga ketakwaan dan senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ya. Wat tuqa, ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Wal afaf, dan aku memohon kepadamu ya Allah menjaga kehormatan. Wal hina, dan aku memohon kepadamu ya Allah kekayaan jiwa, ya, rasa cukup. Mungkin itu para pecinta iman, ya, pembahasan atau materi yang bisa kita sampaikan, yaitu di panggilan yang ke-18 dari ayat ke-200 di surat Ali Imran. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Kita kembalikan kepada saudara MC. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.